Selamat siang. Ini sama kayak siang. Hari ini kita berjumpa di acara studio di Garage. Ini tips. Biasanya nih kalau di biasanya hari ini kita sudah telah bisa akses dan bisa. Halo, selamat sore, udah sore. Halo sore, Dokter Tarki. Bisa kedengeran ya? Suaranya agak jauh deh, Oh, Dok. agak jauh ya? Agak jauh ya? Oke, Nah, oke, baru ini enakan nih. kedengeran. Oke, Iya, sip, sip, betul. sip. Oke, baik. Mungkin bisa langsung dulu saya screen aja deh. Oke, start. Oke, siap, Dok. Nah, udah Nah, kelihatan belum, Dok? oke, sip. Oke. Oke, Sip, udah topik kelihatan hari ya. ini ini menarik dan mungkin jarang-jarang, tapi sekalinya ketemu mungkin banyak yang menjadi ini ya, banyak hal yang mungkin bisa menjadi tips gitu. Nah, Betul. baik ya. Jawab sekalian, kita mulai saja acara stadium Jabaraya ini. Dokternya saya perkenalkan. Terima kasih, Dokter. Iya, jadi memang untuk studium general kali ini kita akan membahas tentang tumor nih, tumor-tumor di kasus muskuloskeletal. Nah, memang mungkin sebenarnya agak jarang ya kita ketemu kasus tumor nih di praktek sehari-hari. Paling sering tuh biasanya injury-injury gitu, cedera-cedera olahraga, atau mungkin infeksi juga kayaknya jarang ya. Cuma mungkin ada baiknya kita sedikit refreshing justru karena kasusnya itu jarang, jadi sekalinya ketemu jangan sampai kita miss atau jadi eh, nggak nggak pas nih reportingnya gitu. Jadi untuk kasus-kasus tumor muskuloskeletal itu emang biasanya nggak banyak eh, informasi yang bisa kita lihat kalau cuma lihat sekilas. Jadi mesti lihat yang struktur kecil-kecilnya banget, tapi padahal itu sebenarnya adalah kuncinya nih dalam menegakkan diagnosis. Makanya small clues, big impact. Kita coba bahas satu persatu ya. Oke, nah jadi untuk kasus untuk tumor muskuloskeletal sendiri, perannya imaging itu sebenarnya pada dasarnya ada tiga. Yaitu pertama untuk menegakkan diagnosis, jadi untuk ada nggak sih sebenarnya lesinya, dan kalau ada karakteristik lesinya seperti apa. Kemudian kalau udah ketemu lesinya, imaging juga bisa digunakan untuk staging, untuk melihat apakah dia masih di tahap lokal aja di daerah tersebut atau sudah ada perluasan ke regional atau bahkan yang lokasi yang jauh. Dan tentunya dengan kita menentukan stagingnya, bisa juga memplanning tata laksananya nih, apakah butuh tata laksana yang secara lebih agresif atau tidak. Dan tentunya terakhir, perannya imaging juga bisa untuk memonitor terapinya, misalnya pasien yang sudah diberikan kemo atau radiasi, imaging bisa digunakan untuk memantau apakah tumornya itu masih viabel atau tidak. Nah, untuk perannya imaging tersebut sebenarnya bukan untuk menentukan jenis dari tumor dari muskuloskeletal itu. Jadi bukan untuk menentukan ini adalah suatu tumor ganas atau tumor jinak, bukan ya. Jadi kita tuh untuk menentukan apakah gambaran tumornya itu suatu yang agresif atau tidak. Beda. Jadi agresif atau tidak itu beda dengan benign atau malignan. Bisa saja suatu lesi yang benign tapi gambarannya agresif seperti contohnya osteomielitis. Osteomielitis itu gambarannya lesi litiknya bisa kayak moth eaten, terus soft tissue edemanya bisa sangat hebat, bisa juga sampai destruksi korteks yang sedemikian luas, tapi padahal itu bukan suatu kasus malignansi gitu. Jadi peran imaging di sini untuk menentukan ini gambarannya agresif atau tidak. Kalau agresif tentunya dibutuhkan tata laksana yang lebih agresif juga. Tapi kalau misalnya ini tumor yang non-agresif, mungkin tata laksananya bisa sedikit lebih santai gitu. Tetap ujung-ujungnya yang menentukan diagnosis ganas atau jinak adalah gold standardnya dari histopatologi.
Nah, memang kadang ada beberapa lesi yang secara radiografi saja itu sudah patognomonik untuk menegakkan diagnosis itu. Tapi most of the time atau sebagian besar lesi itu biasanya tidak bisa ditegakkan hanya dari imaging saja. Dibutuhkan modalitas-modalitas imaging yang advance seperti radiografi disandingkan dengan CT scan atau dengan MRI, dan juga dibutuhkan adanya korelasi antara klinis pasiennya seperti apa, gambaran imagingnya nanti seperti apa, dan juga eh, laboratorium, dan tentunya terakhir adalah gambaran histopatologinya. Nah, jadi tujuan utama kita untuk membahas di kasus MSK tumor ini adalah pertama, modalitas imaging apa sih yang harus digunakan untuk bisa membantu kita menegakkan diagnosis. Dan kalau kita sudah memilih modalitas yang tepat, kita menentukan nih, ini tumor itu sebenarnya tumor dari tulang atau dari jaringan lunak. Kadang kan itu momoknya ya, pertanyaan para klinis itu adalah, ini jadi tumor dari mana sih sebenarnya gitu. Apalagi kalau ukurannya udah sangat besar, apakah tulang atau jaringan lunak. Nah, kalau sudah ketemu lesinya, sifatnya seperti apa atau karakteristiknya seperti apa? Apakah dia bersifat agresif atau non-agresif? Kemudian kita nanti juga akan bahas gambaran-gambaran khas atau yang patognomonik untuk jenis diagnosis histopatologi tertentu. Misalnya osteosarkoma itu tipe khasnya gambarannya seperti apa, kondrosarkoma seperti apa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sedikit akan dibahas juga mengenai peranan imaging, peranan radiologi dalam guiding biopsi. Jadi supaya biopsinya menjadi lebih terarah. Oke, untuk yang modalitas pertama, untuk topik yang pertama adalah modalitas imaging. Tentunya yang paling sering dan paling utama modalitas imaging yang dibutuhkan adalah foto polos atau radiografi. Dan menurut ACR appropriateness kriteria, memang semua kasus-kasus yang dicurigai adalah suatu tumor itu butuh imagingnya foto polos dulu. Karena sebenarnya foto polos itu sangat baik untuk menegakkan diagnosis dia agresif atau non-agresif. Karakteristiknya itu jauh lebih bisa dideteksi pada foto polos dibandingkan MRI. Jadi kan banyak orang bilang, udahlah kalau misalnya tumor jaringan lunak gitu, langsung aja MRI, atau tumor-tumor tulang juga langsung saja MRI gitu. Salah ya, tetap harus foto polos terlebih dahulu sebagai baseline dan untuk memastikan karakteristiknya seperti apa. Untuk kasus-kasus soft tissue tumor, walaupun radiografi itu peranannya terbatas, tapi kita bisa melihat dengan jelas kalau ada komponen lemak atau komponen kalsifikasi pada tumor tersebut kadang lebih jelas dibandingkan MRI. Dan lagi, adanya keterlibatan korteks tulang pada soft tissue tumor juga kadang lebih enak dilihat dari foto polos. Nah, CT scan juga sebenarnya sama-sama juga seperti radiografi, tapi keuntungannya tentu dia bersifat multiplanar. Jadi untuk daerah-daerah tulang yang kompleks, seperti tulang pelvis atau tulang-tulang di kraniofacial, di mana tulangnya itu pipih dan saling overlap di bagian anterior sampai posterior, tentunya fotopolos memiliki limitasi karena cuma bisa melihat secara dua dimensi. Nah, untuk lokasi-lokasi tersebut biasanya kita bisa memintakan modalitas CT scan. Nah, selain untuk daerah yang tulang-tulang kompleks, CT scan itu sekarang juga digunakan untuk guiding biopsi. Jadi untuk membiopsi bisa dilakukan CT guided untuk memastikan lokasinya tepat dan memang di daerah tumor yang padat atau yang viable. Kemudian juga bisa untuk guide atau membimbing proses rekonstruksi untuk pembentukan prostesis nantinya pasca reseksi tumor biasanya. Nah, karena bersifat tiga dimensi atau multiplanar, tentunya untuk melihat struktur-struktur tipis, halus, dan detail itu lebih jelas terlihat pada CT scan, terutama misalnya untuk melihat kalsifikasi matriks tumoral, perubahan pada korteks seperti ada erosi-erosi alus atau ada endothelial scalloping yang alus yang mungkin susah terlihat secara foto polos, dari CT scan tentunya lebih sensitif lagi. Dan juga untuk melihat reaksi periosteal maupun fraktur patologis terutama yang sifatnya masih incomplete. Nah, kadang CT scan juga bisa digunakan untuk menilai apakah ada metastasis atau tidak. Karena misalnya kalau misalnya mau lihat lesi pada tulang koste, kita bisa lihat sekalian parunya apakah ada nodul-nodul di paru atau tidak. Nah, ada pada beberapa kondisi di mana CT scan itu lebih baik dibandingkan MRI. Contohnya adalah dua gambar ini. Pada gambar yang di kiri adalah pertama untuk menilai matriks kalsifikasi tumoral.
secara MRI, kalsifikasi itu akan lebih sulit terlihat karena dia tertutup oleh komponen jaringan lunak lainnya. Tentunya kalau dari CT scan, pada contoh yang di sini, kita bisa melihat ada kalsifikasi matriks tipe kondroid lebih jelas pada soft tissue mass di sini, yang pada MRI-nya tidak terlalu terlihat jelas. Kemudian juga CT scan bisa lebih baik untuk melihat adanya nidus atau tidak pada kasus osteoid osteoma, seperti pada contoh ini. Nah, sebenarnya apakah ada perannya pemeriksaan-pemeriksaan seperti bone scan atau PET CT scan? Tentunya kedua modalitas itu sifatnya sensitif ya. Dia high sensitivity tapi tentunya low specificity karena dia bagus untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang jauh, apakah ada bone metastasis atau untuk melihat apakah lesi tulangnya itu monoostotik atau poliostotik. Tapi untuk melihat secara detail struktur anatominya dia tidak bisa, karena dia untuk melihat aktivitas metaboliknya aja. Baik itu bone scan maupun PET scan. PET scan tujuannya adalah untuk sensitivitas, jadi untuk screening lesinya ada di mana-mana aja sih sebenarnya gitu. Nah, tapi PET scan ini tentunya memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan bone scan. Selain dia bisa melihat apakah ada tumor di tempat lain, dia juga bisa digunakan untuk melihat apakah masih ada tumor yang viabel pasca terapi atau pasca reseksi atau misalnya pasca kemoradiasi. PET scan masih bisa digunakan. Nah, ini contoh perbandingannya antara gambaran PET scan dengan bone scan. Ini diambil pada pasien yang sama. Pada gambaran baseline bisa kita lihat di sini ada tangkapan aktivitas patologis pada asetabulum kanan. Ini pada kasus pasiennya sudah terbukti mengalami Ewing sarkoma. Dan pada kasus ini juga ada tangkapan patologis lain di korpus vertebra L2 yang menandakan adanya bone to bone metastasis. Setelah dilakukan kemoterapi, kita bisa lihat tangkapan aktivitas patologis tersebut menjadi berkurang pada kasus-kasus di PET scan. Tulang-tulang lainnya agak sedikit meningkat tangkapannya, tapi itu merupakan proses inflamasi pasca radiasi. Jadi memang gitu ya, kalau misalnya PET scan dan bone scan, adanya tangkapan aktivitas bukan berarti itu adalah suatu tumor, karena dia bisa juga menangkap pada kasus-kasus inflamasi, pada kasus-kasus infeksi, itu juga bisa ada tangkapan aktivitas. Nah, kalau bone scan ini diambil pada saat yang sama, bisa kita lihat tetap aja nih tinggi aktivitas patologisnya pada daerah acetabulum dan korpus L2 tetap tinggi. Jadi bone scan tidak bisa digunakan untuk mengevaluasi pasca terapi. Nah, kalau kita lihat gambar PET scan dan bone scan ini, memang dia kan secara anatominya tidak jelas ya. Kita nggak bisa lihat dengan jelas ini tuh di tulang kah atau di bagian mana, kita nggak bisa katakan dengan jelas. Makanya ada beberapa yang menggabungkan PET scan dengan modalitas yang bagus untuk melihat anatomi, baik itu CT scan atau MRI. Ini adalah salah satu contoh PET scan yang digandeng dengan CT, jadi PET CT scan. Di sini bisa kita lihat ada tangkapan aktivitas patologis, dan karena digabung dengan CT, maka bisa kita lihat ini lokasinya berada di intramuskular. Ini merupakan kasus metastasis pada kolon adenokarsinoma. Bisa dilihat di sini, tangkapan aktivitasnya juga ada nih di bagian usus-usus yang memang high metabolic rate. Jadi dia hanya menilai apakah ada proses metabolik aktif atau tidak gitu. Tidak bisa spesifik tumor atau non-tumor. Nah, kalau USG itu masih ada juga tuh perannya untuk kasus-kasus tumor, terutama untuk tumor-tumor yang di jaringan lunak dan lokasinya superficial. Yang dimaksud dengan tumor jaringan lunak superficial itu artinya adalah lokasi lesinya itu di atas fasia. Jadi kan lapisan kulit itu, lapisan jaringan lunak itu dimulai dari kulit atau epidermis, dermis, hipodermis atau lemak subkutis, baru ada fasia. Di bawahnya adalah otot dan kemudian tulang. Nah, bagian dari epidermis sampai lemak subkutis itu adalah lokasi superficial. Kadang kalau misalnya daerah-daerah yang sangat kecil seperti di ujung jari atau di ujung em, kaki gitu, kadang kan lokasinya itu sangat tipis, kulitnya pun juga eh, tipis gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan MRI atau CT scan, itu akan tidak jelas visualisasinya karena kan slice thickness-nya aja kurang lebih sekitar 5 mm. Nah, kalau lesi-lesi yang di superficial, apalagi yang ukurannya kecil cuma 2 sampai 3 mm, tentunya tidak akan kepotong pada pemeriksaan tersebut. Jadi tetap perannya USG adalah untuk lokasi-lokasi yang superficial dan yang ukurannya kecil.
Selain itu, USG juga lebih sensitif untuk melihat vaskularisasi dari tumor tersebut dan bisa juga digunakan untuk guiding biopsi selain CT scan. Nah, untuk MRI ini adalah modalitas yang paling populer nih. Biasanya kalau ada kasus-kasus tumor, semua pada bilang MRI aja, MRI gitu. Betul, sebenarnya MRI perannya juga sangat banyak, terutama untuk menilai ekstensi tumornya. Jadi untuk perluasan ke intramedula tulang, apakah ada keterlibatan ke jaringan lunak sekitarnya itu bisa dilihat dengan jelas apakah dia kena ke intramuskular atau hanya mendorong atau mendesak dari otot-ototnya saja. Dan keterlibatan struktur neurovaskular mayor juga lebih jelas terlihat pada MRI. Kemudian karakteristik lesinya juga bisa juga dilihat dengan lebih detail juga. Seperti apakah tumornya tersebut mengandung kartilago, komponen cartilage, apakah ada komponen lemak, ada fluid level yang menandakan adanya perdarahan atau ABC-like changes istilahnya, flow void, dan lain sebagainya. Nah, untuk MRI, sequence yang harus digunakan itu adalah sequence T1 weighted image dan sequence apapun yang bersifat fluid sensitif. Baik itu T2 weighted fat set atau STIR itu bisa digunakan. Tapi yang penting, atau PD itu juga, PD fat set itu adalah fluid sensitif sequence. Apapun itu, tapi T1 ini jangan sampai terlupakan karena T1 itu merupakan sequence yang paling baik untuk melihat perubahan pada bone marrow. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya di mana pada sequence T1 ini banyak manfaatnya sebenarnya. Nah, tentunya untuk kasus tumoral, kadang-kadang pemanfaatan gadolinium kontras secara intravena juga tentunya sangat berperan besar, terutama untuk membedakan antara komponen padat atau kistik untuk melihat apakah lesi yang dengan intensitas cairan itu sebenarnya adalah true cairan atau komponen mixoid, dan juga untuk membedakan tumor yang masih viabel dengan jaringan nekrotik. Nah, ini contoh-contoh gambaran di mana MRI itu bisa membantu kita menegakkan diagnosis. Seperti contohnya pada tulang pelvis ini ada dua buah lesi ya yang ditandai dengan M ini. Lesinya memiliki gambaran yang hyperintens halo di sekitarnya pada sequence T2 fat set. Ini menandakan atau khas untuk gambaran osteoblastik metastasis. Kemudian ABC-like changes itu bisa dilihat juga pada MRI yang ditandai dengan gambaran adanya fluid-fluid level. Fluid-fluid level ini terbentuk karena adanya endapan sel-sel darah di bawah dan di atasnya adalah komponen yang lebih cair. Kemudian untuk tumor-tumor kondroit, walaupun kita tidak bisa melihat kalsifikasi kondroitnya itu dengan jelas pada MRI, tapi sebenarnya tumor kondroit itu memiliki pola intensitas yang khas, yaitu dia bentuknya seperti ini, berlobulasi, dalamnya seperti ada apa ya, hipointens septa-septa gitu, dan dia akan hipointens pada T1 dan hiperintens pada T2 fat set. Kemudian contoh-contoh lainnya seperti adanya kolagen deposit yang akan terlihat hipointens pada seluruh sequence, ini pada kasus desmoid tumor. Kemudian kita bisa juga melihat tebal cartilage cap pada kasus osteokondroma untuk melihat apakah ada transformasi maligna atau tidak. Serta juga bisa kita lihat apakah ada komponen lemak mikroskopis atau yang kecil-kecil berada pada daerah tumor tersebut. Komponen lemak ini penting untuk dideteksi karena biasanya lesi-lesi tumoral yang ada komponen lemak di dalamnya itu sifatnya benign, itu bukan suatu yang malignan. Nah, selain sequence standar tadi, T1 dan fluid sensitive sequence, pemanfaatan sequence-sequence lainnya yang tambahan juga bisa membantu kita menegakkan diagnosis. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan kontras gadolinium intravena, itu bisa digunakan sebagai prediktor terhadap soft tissue sarkoma. Jadi semakin tinggi peritumoral edema dan enhancement ya, seperti pada kasus yang C ini untuk daerah tumornya sendiri disubstraksi, jadi terlihatnya hipo, tapi kita bisa lihat dengan jelas ada penyangatan nih pada bagian peritumoralnya. Nah, semakin banyak penyangatannya, maka itu adalah suatu prediktor yang baik untuk menandakan proses malignansi atau soft tissue sarkoma. Kadang bisa juga kita gunakan chemical shift imaging, yaitu adanya in phase dan out phase. Seperti yang kita tahu, sequence in phase dan out phase itu digunakan untuk melihat lemak mikroskopis.
seluruh lesi tumoral yang ada lemak mikroskopisnya itu most likely benign, biasanya sih benign. Contohnya pada kasus ini pasiennya memiliki riwayat CA primer kalau nggak salah dari payudara. Nah, kemudian dari MRI-nya terlihat ada 2 buah atau bahkan 3 buah lesi di korpus vertebra dan lokasinya juga agak-agak di posterior. Tentunya ini menjadi suspicious untuk apakah ada metastasis atau tidak. Nah, tapi ini pada sequence yang T1 atau in phase itu kan sebenarnya sama kayak T1 weighted image ya. Kemudian pada saat dilakukan yang out phase, dia ternyata tersupres nih sinyalnya. Ternyata dia jadi hipointens. Sinyal yang tersupresi ini menandakan berarti ini ada lemak mikroskopis di dalamnya. Pada pasien ini juga sampai dibiopsi juga waktu itu dan ternyata memang terbukti ini adalah normal red marrow saja, bukan lesi metastasis. Tanda lainnya adalah sebenarnya bisa kita lihat secara dari T1 ini intensitas hipointens itu seperti apa sih? Gitu. Kalau misalnya dia ada komponen lemak di dalamnya, biasanya hipointensnya itu tidak akan lebih hipointens dibandingkan diskus atau otot-otot yang ada di sekitarnya. Jadi itu pentingnya T1 weighted image itu adalah untuk melihat itu. Kadang kalau kita lihat hiponya seperti ini kan sebenarnya kalau dibandingkan sama diskus dia masih lebih tinggi ya intensitasnya. Nah, itu merupakan clue juga untuk mendeteksi bahwa ini adalah suatu lesi benign. Ini contoh lainnya juga, pasiennya dilakukan PET scan waktu itu. Jadi dia ada kanker prostat, ada riwayat melanoma juga, terus dilakukan PET scan. Nah, dari PET scan di intramedula di mid diaphysis femur kirinya ini ada tangkapan aktivitas patologis. Setelahnya pasiennya dilakukan imaging MRI. Nah, dari T1 sama dari T1 fat set pasca kontras, lesinya sangat mencurigakan suatu metastasis. Dia tampak hipointens pada T1, terus dia juga menyangat pasca kontras. Tapi pada saat diperiksa dengan chemical wave imaging, ini bagian in phase dan ini bagian out phase-nya. Ternyata dia tersupresi pada out phase imaging. Ini pun juga sama, ini adalah normal red marrow. Nah, selain kontras dan chemical shift imaging, yang paling sering dimanfaatkan juga adalah sequence DWI dan ADC. Prinsipnya kalau gadolinium kontras itu untuk menilai vaskularitas dari suatu tumor, sementara DWI ADC untuk melihat ke tingkat kepadatan sel atau selularitas dari suatu tumor. Nah, tentunya DWI itu harus disandingkan dengan ADC ya. Semakin padat sel-selnya, itu berarti dia akan semakin mengalami restriksi sehingga DWI-nya akan hiperintens. Tapi pada ADC-nya dia akan tampak hipointens gitu. Nah, ada yang bilang untuk kasus-kasus tumor malignan, nilai ADC-nya itu cut-off value-nya adalah 1. Jadi semua lesi dengan nilai ADC di bawah 1 itu kemungkinan adalah malignan, sementara nilai yang di atas 1 itu kemungkinan adalah benign. Tapi ini masih dalam tahap penelitian, tidak bisa dimakan mentah-mentah karena untuk beberapa kasus tuh dia bisa berbeda-beda. Bahkan yang sekarang sedang dikembangkan juga penelitiannya adalah ternyata DWI dan ADC ini nilai ADC value itu bisa digunakan untuk membedakan antara kondrosarkoma, kondroblastik osteosarkoma, dan tipe-tipe osteosarkoma lainnya. Tapi sama ini pun juga masih dalam tahap penelitian. Nah, ini contoh pemanfaatan DWI ADC. Kalau kita lihat di sini di daerah os sakrumnya itu ada lesi, bentuknya sih seperti bentuk yang benign nih. Dia bentuknya bulat, tepinya reguler, batasnya tegas, terlihat hipointens pada T1, hiperintens pada T2 fat set. Kemudian ini juga pada in phase dan out phase-nya dia tidak ada eh, tidak tersupresi ya pada in phase dan out phase tetap sama-sama aja nih tetap hiperintens. Nah, ini kita kalau dari gambaran ini aja masih mungkin ini adalah suatu lesi tumoral, tapi ya si karakteristiknya benign. Tapi dari DWI ADC-nya ternyata dari DWI-nya dia sangat restriksi difusi dan ADC-nya pun gelap. Jadi betul-betul true restriction patologis. Pada kasus ini ternyata ini adalah kasus tiroid metastasis ke tulang. Pasien ini tidak ketahuan bahkan awalnya ada CA tiroid, jadi baru ketahuannya malah dari si sakrum ini. Ini contoh lainnya juga, kalau kita lihat ini lesinya di jaringan lunak,
Harusnya kan karakteristik dari lesi jaringan lunak yang malignan itu dia ukurannya lebih dari 5 cm, heterogen, permukaannya irreguler. Nah, kelihatannya lesi itu kayak gitu tuh, ukurannya lebih dari 5 cm. Tepinya irreguler kayak berspekulasi. Tapi ternyata dari DWI ADC-nya tidak tampak adanya restriksi difusi patologis. DWI-nya hiperintens, tapi ADC-nya pun juga hiperintens, menandakan ini adalah sebenarnya T2 shine through, bukan restriksi difusi. Jadi pada kasus ini adalah benign vascular malformation. DWI dan ADC juga bisa digunakan untuk memantau respons terhadap terapi. Ini adalah kasus yang diambil pada pasien yang sama. Yang A dan B ini adalah kasus Ewing sarkoma pada proximal humerus pre-terapi. Jadi ini adalah baseline-nya. Bisa kita lihat di sini kalau secara pasca kontrasnya, wah gambarannya tuh udah heterogen banget, nyangat, ada peritumoral edema dan enhancement juga. Pun kalau kita lihat secara ADC, ini gambaran ADC-nya dia sangat hipointens, menandakan dia benar-benar restriksi difusi sekali. Nah, pada saat yang C dan D ini adalah imaging pasca kemo. Kalau kita lihat dari kontras aja, gambarannya masih sangat agresif, masih ada penyangatan heterogen, masih ada peritumoral enhancement juga gitu. Tapi dari ADC-nya ternyata sudah tidak ada restriksi difusi patologis lagi. Ini menandakan adanya good treatment response. Nah, terkadang untuk kasus-kasus pasca terapi, pasca operasi, tidak jarang bahwa diberikan implan fiksasi interna pada tulang tersebut. Tentunya dari MRI akan susah ya mendeteksi apakah masih ada lesi residu atau residif kalau pasiennya sudah dipasang implan. Karena ya contohnya seperti ini, gambaran metal artefaknya itu sangat prominent. Nah, makanya sekarang banyak dikembangkan sequence-sequence yang metal artifact reduction seperti Maverick atau SEMAC tergantung dari mesin MRI-nya itu apa. Ini contohnya sih sebenarnya bukan pada kasus tumor ya, tapi pada kasus osteochondral defect di mana pada sequence PD ini artefaknya sangat prominent, kita nggak bisa lihat jelas struktur di daerah korteks subkondralnya. Tapi pada sequence yang metal artifact reduction, maka kita bisa lihat di sini, oh ternyata ada defek nih dari tulang subkondralnya yang ditunjuk panah. Begitu juga dengan sequence TIR, pre metal artifact reduction dan pasca diberikan metal artifact reduction lebih jelas terlihat kelainannya karena dia bisa mengurangi metal artifact tersebut walaupun tidak benar-benar menghilangkan ya, tapi kita bisa melihat di sekitarnya, oh ternyata lebih jelas nih strukturnya. Ya, modalitas-modalitas lainnya juga ada, tapi itu juga masih dalam tahap pengembangan dan penelitian lebih lanjut ya, seperti dynamic contrast imaging, spektroskopi, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai masuk setelah kita tahu nih mau pakai modalitas imaging apa. Sekarang kita lihat lesinya. Lesinya itu sebenarnya dari tulang atau dari jaringan lunak sih. Balik lagi, untuk membedakan ini lebih baik terlihat dari foto polos terlebih dahulu, dari radiografi. Ada beberapa sign yang bisa digunakan untuk membedakan tumor tersebut berasal dari tulang atau dari jaringan lunak. Yang pertama adalah episentrumnya. Jadi titik tengah dari lesinya itu di mana sih? Ini ilustrasinya aja ya. Ini tulangnya normal, tapi kita ilustrasikan bahwa ada lesi nih di bagian sini. Kita bisa melihat lesinya, bentuknya bulat. Nah, coba tarik garis tengah dari lesi tersebut. Titiknya ada di mana? Apakah titiknya berada di intramedula tulang kah atau di jaringan lunak? Gambar yang di kiri ini, contohnya ini adalah lesi dari tulang. Nah, bandingkan sama gambar yang di kanan. Ini kalau kita lihat lesinya ada di sini, bentuknya bulat, kita tarik garis tengah, oh ternyata jatuhnya di jaringan lunak. Ini adalah lesi jaringan lunak. Tentunya kadang ada pitfalls juga ya, kalau lesi-lesi yang lesinya sebenarnya dari tulang nih, bone tumor, tapi lokasinya eksentrik atau misalnya di juxta kortikal, tentunya ini akan menjadi pitfall. Nah, kita lihat dari tanda lainnya lagi kalau seperti itu. Yang tanda kedua adalah proporsi lesinya. Proporsinya lebih banyak di mana? Apakah dia lebih banyak di dalam tulang seperti kasus ini atau lebih banyak di jaringan lunak? Nah, kadang kalau lesinya dari tulang dengan keterlibatan jaringan lunak, dia tidak akan milih-milih biasanya ke sisi. Oh, cuma mau ke lateral aja, cuma mau ke medial aja, itu sangat jarang. Kalau lesinya dari intramedula tulang, saat dia meluas
ke ekstraskeletal, ke ekstraoseus, dia akan meluas ke segala arah, sirkumferensial. Jadi perluasannya untuk di jaringan lunaknya biasanya lebih rata nih, kanan, kiri, atas, bawah itu rata. Nah, beda dengan soft tissue tumor, dia asalnya dari jaringan lunak di sisi tertentu. Tentunya kalau dia ada keterlibatan tulang, dia akan menggerogoti tulang yang ada di dekatnya. Dan biasanya bentuknya itu seperti scalloping seperti ini ya, seperti mendesak dari luar ke dalam gitu. Tanda lainnya adalah bevel out atau bevel in. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bevel out? Contohnya, Tesi, tumornya dari tulang nih. Di intramedula, dia meluas keluar. Korteks itu kan ada dua garis ya sebenarnya. Ada garis yang di dalam, yang endosteal, dan ada garis yang di luar, yang periosteal. Nah, kalau dia dari dalam keluar, dia akan lebih banyak menggerus atau mendestruksi bagian yang endostealnya ini. Jadi dari endosteal, contohnya mungkin ini lebih jelas. Nah, dari endosteal keluar di sini yang bagian periosteal, dia bentuknya seperti bevel out. Jadi justru keluarnya lebih sedikit, banyaknya tuh mendestruksi yang dalam. Bandingkan kalau tumornya dari jaringan lunak. Dari jaringan lunak, dia banyakkan mendestruksinya dari periostealnya dulu, baru ke endostealnya gitu. Jadi dia malah masuk ke dalam nih garisnya, bevel in. Yang lainnya juga adalah reaksi periosteal. Tentunya kalau dia reaksinya dari intramedula tulang, biasanya dia akan mengakibatkan adanya reaksi periosteal saat dia berusaha untuk keluar dari korteks tulang. Reaksi periosteal itu kan terbentuk karena adanya usaha tubuh untuk mencoba mengkonten tumornya supaya jangan nyebar kemana-mana. Jadi saat dia mau keluar, kebentuklah reaksi periosteal tersebut. Nah, tapi kalau masanya dari jaringan lunak, tentunya tidak ada. Jarang sekali ada reaksi periosteal. Yang ada justru dia akan mengerosi korteks tulang periosteum dan korteks tulang dari luar ke dalam. Jadi bukan periostealnya terangkat, tapi dia malah hilang sama sekali kegerus. Nah, kalau kita udah tahu lesinya, oke, ini kemungkinan lesi dari tulang atau lesi dari jaringan lunak. Nah, sekarang apa sih tanda-tanda agresivitas tumor, baik itu tumor tulang maupun tumor jaringan lunak? Pertama, kita mulai dari tumor tulang terlebih dahulu ya. Tetap selalu dimulai dari foto polos untuk menentukan agresivitas atau karakteristik dari tumor. Nah, biasanya itu kalau dari saya pribadi, gimana caranya reportingnya supaya tidak ada yang miss, itu dimulainya dari dalam keluar nih untuk yang tumor tulang. Dari dalam, jadi kita lihat lesi di tulangnya itu tipenya apa sih? Apakah dia osteolitik, osteoblastik, atau campuran ada komponen litik, ada blastik. Kalau dia osteolitik, maka zona transisinya seperti apa? Apakah zona transisinya sempit atau zona transisinya lebar? Yang dimaksud dengan sempit atau lebar di sini bukan ukurannya ya. Lesinya bisa aja ukurannya panjang mengikuti aksis tulang, tapi kita bisa pinpoint dengan pasti, oh di sini lesi tumornya. Bagian sini udah tumor, udah tulang normal. Nah, itu adalah zona transisi yang sempit. Contohnya pada yang gambar ilustrasi ini. Kalau kita bisa lihat dengan jelas tepi dari lesi tumornya itu, ini tulang normal nih, kita confident bilang ini lesi tumornya, maka itu adalah zona transisi sempit. Tapi kalau misalnya yang tipe litik, tipe moth eaten, atau yang tipe permeatif, itu kadang kita susah ngebedain mana sih tulang yang normalnya, mana sih yang masih bagian tumoralnya, itu akan sangat sulit dibedakan. Itu namanya zona transisi lebar. Tentunya zona transisi yang lebar itu lebih menandakan agresivitas dibandingkan dengan zona transisi sempit. Kemudian itu dari dalam ya. Kita lihat dulu lesinya tipenya apa, zona transisinya bagaimana. Kemudian kita geser samping ke daerah korteks. Apakah ada destruksi korteks atau tidak? Ada keterlibatan korteks tulangnya atau tidak? Kemudian geser keluar lagi, di luar dari korteks ada periosteum. Jadi apakah ada reaksi periosteal atau tidak? Dan jika ada, tipenya tipe apa? Apakah reaksi periosteal tipe agresif atau yang tipe non-agresif? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya.
Kemudian mulai geser keluar lagi, apakah ada keterlibatan jaringan lunak? Jadi apakah ada soft tissue mass di sekitarnya? Dan jika iya, apakah soft tissue mass-nya tersebut memiliki kalsifikasi matriks tumoral? Dan apakah ada keterlibatan intraartikular atau tidak? Jadi itu sistematisnya. Jadi kalau bisa bahas semuanya dari dalam sampai keluar dalam satu report itu harus terdescribe semua supaya kita juga bisa pola pikirnya lebih jelas nih. Ini lebih ke arah apa? Agresif atau non-agresif? Jangan lupa juga, kalau kita melihat satu lesi, selalu lihat tulang-tulang lainnya yang tervisualisasi, apakah ada skip lesions atau ada lesi pada tulang lainnya. Untuk menentukan dari margin atau batas lesi, itu ada beberapa klasifikasi, tapi tentunya yang paling sering kita gunakan adalah Lodwig classification. Bahkan sekarang sudah dibuat juga adanya modified Lodwig, tapi itu tentunya masih sangat jarang ya kita pakai. Karena klinisi pun juga sampai saat ini kayaknya masih banyak taunya yang Lodwig nih tipenya. Lodwig classification itu membagi tipe geografik, moth eaten, dan permeatif. Tipe geografik dibagi lagi tiga berdasarkan tepinya sklerotik atau enggak. Ini contoh gambarnya. Tipe 1A, B, dan C ini adalah tipe yang geografik, di mana lesi yang tipenya geografik itu zona transisinya sempit. Kita bisa melihat dengan jelas batas, oh ini daerah yang udah tumor, ini tepi tumornya, ini tulang normal. Itu artinya zona transisinya sempit. Nah, kalau di sekitarnya itu ada komponen sklerotik seperti pada kasus ini adalah tipe 1A. Kalau tidak ada tepi sklerotiknya, jadi hanya silit doang, tapi geografik tanpa tepi sklerotik itu tipe 1B. Tipe 1C itu sebagiannya ada yang batasnya tegas, tapi ada sebagian yang batasnya tegas, gak jelas batasnya. Itu kita bikin tipe 1C. Nah, tipe yang 2 dan tipe 3, molten dan permeatif, ini tentunya sudah lebih agresif lagi ya karakteristik. Moth eaten sama permeatif tuh kadang kita suka bingung nih menggunakan yang mana yang moth eaten, mana yang permeatif. Moth eaten itu adalah kalau kita lihat dia itu kayak apa kayu dimakan rayap gitu, kayak digrogotin, kita bisa lihat dengan jelas bentuknya bulat-bulat kayak ada yang digrogotin gitu tulangnya. Dan tipsnya adalah biasanya kalau mouse eaten, kita nggak perlu zoom pun tulangnya dari jauh pun sekilas kita bisa lihat, oh ada lesi litik nih di sini. Itu adalah lesi mouse eaten. Nah, kalau tipe yang kreatif itu kalau kita lihat sekilas nggak pakai di zoom, dia nggak akan kelihatan. Jadi kita mesti zoom banget, kita lihat banget, iya ada lesinya gitu. Jadi kalau kita lihat sekilas ada lesi litik, itu pasti mouse eaten. Kalau permeatif itu tidak bersifat agresif, kebanyakan agresif seperti yang ini lamelated, dia seperti onyx sebagai kulit seperti kulit bawang. Ini sering terjadi pada kasus Ewing sarcoma. Kemudian tipe yang Codman triangle, bentuk pertahanan. Tidak sempat ada reaksi periosteal yang berusaha untuk mengkonten tumornya, seperti contoh pada kasus ini. Kita lihat sebenarnya kalau dari foto polos mungkin nggak terlalu jelas ya kelihatan lesinya, tapi dari MRI ternyata lesinya udah keluar dari tulang, udah sampai ke daerah yang jaringan lunak di sini. Tapi nggak ada reaksi periosteal sama sekali. Itu menandakan lesinya justru sangat agresif. Kemudian cortical involvement. Kadang kita bisa melihat kalau korteksnya itu hanya menjadi tipis ekspansil saja, itu dia masih bersifat non-agresif. Tapi kalau dia sudah sampai mendestruksi seperti ini, atau mengakibatkan endosteal scalloping yang benar-benar dalam ya, yang deep sekali, maka itu kemungkinan adalah suatu tanda-tanda agresif. Pada kasus yang C ini kita bisa lihat juga ada kalsifikasi matriks tipe kondroid di dalamnya. Jadi ini kemungkinan adalah suatu kondroid tumor. Kondroid tumor yang berada di intramedula tulang itu bisa enkondroma untuk yang tipe benignnya atau kondrosarkoma untuk tipe yang malignannya. Cara membedakannya gimana? Adalah salah satunya memang melihat si endosteal scallopingnya. Kalau kita lihat scallopingnya sudah sangat deep, dalam banget sampai udah lebih dari 2/3 tebel korteks itu tergrogoti oleh lesi, kemungkinan itu adalah suatu yang bersifat malignan.
Nah, kalau tadi kita bahas gambaran agresif, non-agresif dari tumor tulang, berikut adalah gambaran dari soft tissue tumor. Nah, tentunya dari soft tissue tumor itu secara fotopolos tidak banyak sebenarnya kita bisa menilai agresivitasnya. Kita paling bisa menggunakan fotopolos untuk mendeteksi apakah ada kalsifikasi atau tidak. Kalau ada, bentuk kalsifikasinya seperti apa. Contohnya pada hemangioma itu, kalau kita lihat yang di panah paling atas, itu kalsifikasinya dia bulat dan tengahnya dalamnya ada lusennya. Jadi ada sentral lusensi. Itu khas untuk kalsifikasi flebolit pada hemangioma. Kalau sinovial sarkoma, dia biasanya kalsifikasinya lebih distrofik, lebih kasar gitu ya, coarse gitu kalsifikasinya dan biasanya lokasinya deket-deket sama sendi. Selain kalsifikasi, tentunya komponen lemak juga bisa dilihat pada soft tissue, pada fotopolos. Seperti contohnya pada kasus ini kita bisa melihat ada yang opasitasnya mirip sama opasitas dari lemak subkutisnya. Ini adalah lipoma. Nah, kadang kalau kelihatan seperti ini kita bisa lihat nih, oh kalau ukurannya besar, kemungkinan ini bukan simple lipoma aja, tapi harus raise suspicion untuk suatu malignansi. Nah, kalau dari MRI memang perannya yang lebih banyak nih ya. Kalau untuk soft tissue tumor, untuk mendeteksi apakah dia karakteristiknya agresif atau non-agresif. Beberapa literatur mengatakan untuk lesi yang benign itu biasanya ukurannya kecil, kurang dari 5 cm, lokasinya superficial terhadap fasia, dia intensitas dan penyangatannya biasanya relatif homogen dan tepinya smooth atau reguler. Banyak literatur yang mengatakan seperti itu. Tapi ternyata karakteristik-karakteristik tersebut tidak sepenuhnya betul, tidak sepenuhnya hanya terbatas pada kasus-kasus yang benign saja. Sekitar 10-15% kasus tumor jaringan lunak malignan itu bisa aja ukurannya kurang dari 5 cm. Dan bisa juga ada lesi benign yang lokasinya deep terhadap fasia bisa juga. Jadi itu tidak bisa serta-merta harus dipercaya mentah-mentah. Justru beberapa penelitian yang terbaru mengatakan yang bisa digunakan atau diandalkan untuk membedakan antara malignan atau bukan adalah ada atau tidaknya perilesional edema dan enhancement seperti yang tadi sudah saya jelaskan dan apakah ada komponen lemak mikroskopis atau ada lemak-lemak yang ada di dalam tumor tersebut. Kalau ada lemak kemungkinan malignan itu jarang ya, biasanya dia benign dan kalau ada edema peritumoral atau penyangatan peritumoral itu umumnya malignan. Nah, tentunya untuk bisa menegakkan diagnosis, differential diagnosis secara imaging saja, itu sangat susah. Kalau memang lesinya patognomonik, betul kita bisa menegakkan secara foto imaging aja. Tapi biasanya sih perlu korelasi eh, dengan hal-hal lainnya. Nah, apa aja sih clue-nya untuk menegakkan differential diagnosis? Sebenarnya hanya dua utamanya, yaitu usia dan lokasi. Jadi sebenarnya diagnosis radiologis itu cukup sampai ke ini lesinya tumor atau bukan tumor. Jika tumor asalnya dari tulang atau dari jaringan lunak, dan kemudian karakteristiknya agresif atau non-agresif. Itu perannya radiologi sampai di situ. Tentu akan lebih baik kalau kita bisa memberikan beberapa differential diagnosis untuk membantu klinisi dan membantu juga dari dokter PA untuk menegakkan diagnosis. Tapi sebenarnya peran kita hanya sampai di situ. Nah, untuk mencoba memberikan beberapa differential diagnosis, important clue-nya adalah dari usia dan lokasi. Lokasi itu kalau untuk di tumor tulang bisa secara aksial, jadi apakah dia berada di intramedula tulang dan apakah dia sentral, eksentrik, juxtakortikal, dan lain sebagainya. Tapi kalau secara longitudinal, dia apakah lokasinya di epifisis, metafisis, atau diafisis. Nah, kadang ada beberapa tumor tulang yang memiliki lokasi yang sangat spesifik. Contohnya adamantinoma. Adamantinoma itu 95% lokasinya di bagian anterior cortex dari tibia. Jadi hampir selalu lesi yang ada di anterior cortex tibia itu adalah adamantinoma. Itu bisa juga dari lokasi. Nah, kemudian untuk kalau tumor jaringan lunak, pertama kita lihat dulu dia lokasinya itu superficial atau deep terhadap investing fascia tadi. Nah, kalau lokasinya deep,
deepnya itu di mana? Apakah di dalam otot atau intramuskular, ataukah dia berada di antara otot atau intermuskular dan lain sebagainya. Ini contoh ilustrasinya, ini banyak sekali ada di literatur yang mencoba membantu kita menghafal atau menegakkan diagnosis banding untuk kasus-kasus di mana umurnya di bawah 30 tahun atau di atas 30 tahun. Lokasinya di mana? Apakah di epifisis, metafisis, atau diafisis, dan lokasinya apakah sentrik di intramedula atau eksentrik dan lain sebagainya itu ada banyak sekali ilustrasinya. Nah, ini contoh beberapa kasus yang saya ambil. Ini adalah contoh lesi yang berada di sentral atau sentrik di intramedula. Ada juga yang lesinya di intrakortikal seperti kasus ini, atau ada juga yang di juxtakortikal. Jadi dia menepet-mepet sama korteks tulang. Ini adalah contoh pada kasus parosteal osteosarkom. Dan juga dari usia, biasanya kalau usia yang muda-muda usia 1 sampai 10 tahun tuh paling sering kalau tumor ganas adalah Ewing sarkoma, sementara osteosarkoma itu usianya lebih tua lagi sekitar 10 sampai 30 tahun. Nah, untuk pasien-pasien yang usianya di atas 50 tahun biasanya diagnosisnya lebih spesifik, lebih sedikit nih differential diagnosisnya. Apakah metastasis, multiple myeloma, atau juga limfoma. Nah, kita mulai dari soft tissue tumor yang lumayan khas dari foto polos, yaitu adalah sinovial sarkoma. Sinovial sarkoma secara usia dia biasanya pada remaja dan dewasa muda, jadi sekitar 15 sampai 35 tahun, dan biasanya lokasinya di juxta artikular. Jadi emang ini salah penamaan sih, misnomer ya istilahnya sinovial sarkoma bukan berarti dia muncul dari sinovium. Sinovium itu kan berarti munculnya dari kapsul sendi ya, dari dalam sendi. Enggak, dia bisa muncul di daerah lain. Jadi sebenarnya dinamakan sinovial sarkoma karena secara histopatologi sel-selnya itu mirip seperti sel-sel pada sinovial membrane, makanya dinamakan sinovial sarkoma. Bukan berarti dia berasal dari sinovium. Jadi memang eh, kadang suka menyesatkan ya namanya gitu. Nah, oleh karena itu dia lokasinya tidak harus selalu ada di intraartikular, biasanya itu di juxtaartikular dan secara fotopolos dia memiliki kalsifikasi yang amorf atau distrofik seperti ini. Jadi kalau kita ketemu pasien umurnya antara 15 sampai 35 ada lesi kalsifikasi distrofik deket sendi, udah itu biasanya kita langsung mencoba menegakkan sinovial sarkoma itu tidak boleh lepas dari differential diagnosis. Nah, ini juga ada kasus yang ada soft tissue mass nih dari foto polos kelihatan ada massa jaringan lunak. Pasiennya umur 17 tahun, lokasinya deket lutut. Walaupun nggak ada komponen kalsifikasinya, tetap kita harus mencoba mendifferential diagnosis ini sebagai sinovial sarkoma karena memang secara usia masuk, secara lokasi juga masuk dan paling sering memang di daerah lutut. Secara MRI, kadang kita bisa menemukan gambaran yang khasnya namanya triple sign. Tapi ini tidak selalu ada ya pada semua kasus sinovial sarkoma. Triple sign itu adalah adanya komponen kalsifikasi yang kalau pada MRI tampak hipointens, adanya komponen kistik yang tampak seperti eh, hiperintens pada T2 fat cell dan tidak menyengat pasca kontras, dan juga ada komponen padat yang menyengat pasca kontras. Jadi triple sign itu adalah itu, ada komponen kalsifikasi, padat dan kistik, lokasi dekat artikular, maka ini adalah gambaran khas dari sinovial sarkoma. Sekarang kita masuk ke bone tumor yang sering pada anak yang usianya muda, paling sering itu Ewing sarkoma. Lokasinya biasanya di sentral, di intramedula tulang, dan biasanya paling sering di diafisis. Bedakan antara Ewing sarkoma dengan osteosarkoma, itu pertama tadi kan usia sudah disebutkan, lokasinya biasanya Ewing sarkoma itu diafisis, sementara osteosarkoma biasanya di metadiafisis, jadi lebih ke bagian deket-deket visual plate. Dan secara fotopolos, dia biasanya tidak memiliki kalsifikasi matriks tumoral. Kita coba langsung masuk ke gambarnya. Nih, contohnya pada gambar yang di sini, kita bisa lihat ada lesi litik. Nah, di sini ini kan agak nggak jelas ya, ada nggak sih lesi litiknya gitu. Ini kemungkinan adalah tipenya moth eaten, karena kita nggak perlu zoom sampai gede banget. Kita udah lihat lesinya nih, lesi litik tipe moth eaten. Kita lihat di sini dia ada reaksi periosteal tipe lamellated nih sebenarnya. Jadi ada beberapa lapis dari em, lapisan periosteumnya tersebut.
Ini biasanya gambaran yang khas pada Ewing sarcoma. Ini yang mungkin lebih jelas lagi gambarannya reaksi periosteal tipe lamellatednya. Nah, kadang bahkan bisa juga nggak ada reaksi periosteal sama sekali nih. Tapi kita lihat kok korteksnya agak irregular nih di daerah sini gitu. Dilakukan MRI, ternyata lesi jaringan lunaknya udah heboh banget, udah gede banget. Nah, kadang Ewing sarcoma juga bisa seperti itu. Dia nggak kelihatan jelas lesinya pada intramedula tulangnya, tapi dia dan tidak terlihat jelas ada destruksi korteks, tapi sudah ada massa jaringan lunak yang besar di sekitarnya. Nah, kalau osteosarkoma itu memang usianya lebih tua ya, sekitar 10 sampai 20 tahun dan lokasinya di metadiaphysis. Osteosarkoma ini seringkali ada skip lesionnya pada tulang yang sama. Jadi misalnya pada femur, lesinya di metadiaphysis distal femur, hati-hati selalu lihat bagian proksimalnya. Kadang suka ada skip lesionnya, ada lesi lagi di situ. Itu penting untuk dilaporkan karena itu nanti akan mengubah tata laksananya. Kalau kita tidak laporkan, lesinya yang diambil cuma yang di distal, padahal bagian proksimalnya masih ada lesi. Jadi itu bahaya juga buat pasien. Dan tentunya gambaran yang khasnya adalah kalsifikasi matriks tipe osteoblastik. Ini contoh kasusnya, ini contoh pasien usia 12 tahun. Kita lihat ada lesi litik di sini dengan destruksi korteks dan kalau kita perhatikan di bagian massa jaringan lunaknya itu ada kalsifikasi-kalsifikasi sumir seperti ini. Nah, itu tipenya untuk kalsifikasi matriks tipe osteoblastik. Jadi gambarannya kayak puff of smoke gitu, kayak alus-alus gitu, kayak asap-asap gitu, nggak kelihatan jelas bentuknya. Itu adalah kalsifikasi tipe osteoblastik. Nah, ini contoh MRI-nya. Nah, jangan lupa kita lihat nih sampai ke proksimal lesinya kan memang di distal. Tapi di bagian proksimalnya ada lesi juga nih. Nah, ini mesti kita lihat secara lebih detail dan kita scroll ya berbagai potongan kita lihat apakah betul ini suatu skip lesion atau bukan. Ini contoh lainnya, ini adalah salah satu varian dari osteosarkom, yaitu small cell osteosarkom. Kita bisa lihat ada reaksi periosteal tipe Codman dan tipe sunburst. Kemudian pada masa jaringan lunak di sekitarnya ini ada kalsifikasi-kalsifikasi yang bentuknya kayak linear atau kayak asap-asap gitu. Ini juga kalsifikasi yang tipe osteoblastik. Nah, klasifikasi A itu bisa kita lihat pada MRI nggak terlalu jelas kelihatan. Jadi memang itulah pentingnya digunakan foto polos juga untuk menentukan karakteristik dari lesi tumoral. Nah, kemudian untuk tipe tumor yang kedua adalah kondrosarkom. Ini biasanya pada usia yang lebih dewasa ya, umur 30 sampai 40 tahun, biasanya di tulang-tulang pipih, tulang-tulang aksial, walaupun bisa juga lokasinya ekstraskeletal, jadi bukan dari tulang. Nah, kondrosarkoma ini dia bisa primer atau sekunder. Primer artinya dia memang dari awal muncul udah langsung karakteristiknya ganas. Tapi bisa juga dia sekunder. Sekunder itu artinya awalnya muncul dia karakteristiknya benign. Berjalan lama, biasanya kan kalau benign memang slow growing dan tidak ada gejala ya. Dia sudah berjalan menahun-nahun, tiba-tiba ada perubahan, misalnya jadi ada nyeri, tiba-tiba ada nyeri, tiba-tiba ada eh, rasa keluhan yang baru dirasakan, dan pas kita lihat gambarannya dia juga sudah gambaran malignan. Nah, itu bisa juga kondrosarkoma sekunder. Kondrosarkoma yang sekunder bisa berasal dari cuma dua gambaran benign dari kondroid tumor itu antara enkondroma atau osteokondroma. Enkondroma dia memang asalnya dari intramedula tulang, sementara osteokondroma biasanya dia di perifer, ada berupa tonjolan tulang. Nah, ini contoh kasus di mana awalnya dia enkondroma, tapi kemudian mengalami transformasi malignan, makanya jadi ada endosteal scalloping yang deep seperti pada bagian ini. Jadi ini adalah kondrosarkoma yang tipe sekunder dari enkondroma. Gambaran secara foto polosnya tentunya yang patok nomoniknya adalah matriks tipe kondroid atau kondroblastik. Nah, bedanya tipe kondroid dengan tipe osteoid adalah kalau tipe kondroid itu kita bisa lebih jelas ngelihat bentuknya kayak ring and arc istilahnya. Jadi kalau saya tuh ingetnya dulu pernah ada yang bilang kayak kacang pilus digeprek. Nah, gambaran si kacang pilusnya itu yang digeprek itu adalah tipe klasifikasi tipe kondroid. Secara MRI pun pola
intensitas dan penyangatan dari kondroid tumor itu juga sangat khas. Dia biasanya bentuknya berlobulasi, tepinya lobulasi-lobulasi tipis, hipointens pada T1, hiperintens pada T2 dengan adanya bagian yang adalah hipointens ya di dalamnya itu menandakan kalsifikasinya, cartilage-nya. Dan pada saat diberikan kontras, itu dia biasanya akan menyengat terutama pada perifer-perifernya saja. Ini adalah gambaran khas PMRI untuk tumor kondroid. Nah, kalau tadi dari intramedula, nah ini yang tadi saya bilang kondrosarkomanya kemungkinan sekunder dari osteokondroma. Jadi kita lihat ada penonjolan tulang dari bagian korteks sisi posterior dari os ileum. Ini adalah yang ditunjuk adalah kalsifikasi matriks kondroitnya. Kita bisa lihat bentuknya kayak bulat-bulat, tengahnya, dalamnya ada lusen-lusen. Ini juga sama bentuknya kayak bulat-bulat setengah jadi. Gitu. Ini ada kalsifikasi kondroit pada MRI-nya. Ini juga adalah gambaran khas dari pola intensitas dari kondroit tumor. Nah, terakhir juga merupakan salah satu differential diagnosis untuk pasien-pasien yang usia tua. Biasanya umurnya antara 30 sampai 60, min age-nya biasanya 50 tahun ke atas. Limfoma ini bisa soliter, bisa juga multifokal. Nah, jadi kalau misalnya ada lesi-lesi multiple, pasien yang usianya di atas 50 tahun, DD kita cuma tiga, yaitu metastasis, multiple myeloma, atau limfoma. Gambaran khasnya biasanya adalah limfoma itu soft tissue mass-nya udah gede banget, tapi destruksi korteksnya nggak ada. Jadi dia bisa sangat infiltratif, dia meluas melalui kanal-kanal Havers, kanal Volkmann, sampai ke jaringan lunak. Jadi dia tidak mendestruksi korteks tulang. Ini contohnya kadang jadinya karena dia tidak ada destruksi korteks tulang, secara foto polos tuh sangat sulit ditegakkan. Mesti ada bantuan modalitas imaging tambahan, biasanya si MRI. Bisa kita lihat di sini dari foto polosnya nggak jelas lesinya, ternyata secara MRI dia lesinya sudah eh, lumayan banyak dan lumayan padat. Gitu juga dengan daerah yang di mid humerus ini. Kita lihat lesinya sudah memenuhi seluruh intramedula tulang, bahkan sudah ada perluasan ke jaringan lunak di sisi anterior, tapi korteks tulangnya relatif masih utuh, masih intak. Secara intensitas pun biasanya limfoma itu relatif homogen. Dia homogen hipointens pada T1 dan homogen hiperintens pada T2 fat cell. Nah, terakhir sedikit saya bahas mengenai perannya imaging dalam biopsi. Tentunya sekarang makin banyak prosedur biopsi yang dilakukan secara perkutaneus. Itu tentunya akan lebih aman dan lebih less invasif dibandingkan harus dioperasi, dibuka lesinya dan diangkat. Dulunya biopsi secara perkutan itu dibantu dengan image-nya fluoroskopi, tapi sekarang lebih banyak digunakan USG atau CT scan karena ternyata USG dan CT scan itu memiliki kadar diagnostik accuracy-nya lebih dari 92%, sangat baik. Tentunya untuk keterlibatan jaringan lunak atau soft tissue tumor, kalau dengan CT scan itu kan nggak terlalu kelihatan jelas ya komponen viabelnya. Apakah dia ini masih massa padat atau komponen kistik, itu akan susah dilihat kalau nggak pakai kontras. Nah, kenapa nggak pakai MRI aja, MRI guided biopsi? Susahnya adalah MRI itu bornya kan sangat besar dan panjang ya. Tentunya kalau mau kita ada bedside di samping pasien untuk melakukan tindakan percutaneous biopsi itu akan sangat sulit. Dan juga banyakannya tuh alat-alatnya bersifat metal. Jadi tentunya tidak kompatibel untuk mesin MRI. Tapi apapun teknik biopsinya, baik itu secara USG, fluoroskopi, atau CT scan, itu harus dilakukan setelah semua modalitas diagnostik selesai dilakukan. Jadi setelah selesai kita pemeriksaan foto polos, pemeriksaan lanjutan apakah itu CT atau MRI, itu setelah selesai dilakukan baru boleh dioprek-oprek, baru boleh dibiopsi. Supaya kita tidak nyaru nih gambarannya apakah karena pasca biopsi atau memang gambaran asal dari tumornya seperti itu. Jadi take home points-nya adalah untuk menegakkan diagnosis tumor muskuloskeletal hanya dari imaging modality sendiri itu tidak mungkin.
pemeriksaan modalitas imaging digunakan untuk menentukan dia agresif atau tidak. Tapi untuk menegakkan diagnosis tetap dibutuhkan informasi tambahan yaitu usia, lokasi, riwayat perjalanan penyakitnya seperti apa, dan kita bisa lihat tanda-tanda spesifik seperti yang sudah disebutkan tadi. Dan juga selalu gunakan modalitas imaging yang tepat untuk masing-masing lesi. Jadi jangan semua disamaratakan. Quotes yang terkenal dalam kasus-kasus onkologi adalah selalu consider malignant until proven otherwise. Untuk kasus-kasus yang kita ragu apakah ini malignan atau tidak, selalu consider malignan terlebih dahulu supaya mendapat tata laksana yang cepat. Terima kasih. Berikut adalah referensinya. Terima kasih Dokter Hanya, sangat menarik sekali ya presentasinya dan juga sangat lengkap sekali presentasinya. Ya mungkin itu tadi sudah dilihat yang kira-kira apa sih yang perlu kita perhatikan dalam imaging untuk tumor ya. Oke, mungkin dari Dokter Alia nih sudah ada satu pertanyaan dari kolom chat ya dari Dokter Rosyad. Jadi menanyakan mengenai sequence apa sih sebenarnya yang paling bagus kalau misalnya tekstil minta perluasan atau invasi ke struktur neurovaskular. Kira-kira gimana tuh dokter Ali? Apakah cukup dengan misalnya pilihan kontras atau kita perlu pakai kontras juga? Kira-kira gimana? Tentunya kalau dengan menggunakan kontras, kita bisa ngelihat si pembuluh darah itu dia akan menyangat ya pasca kontras. Jadi lebih kelihatan jelas mungkin ya untuk beberapa. Mungkin apalagi kalau misalnya matanya masih unaware. Oh ini lebih jelas nih kelihatan ada yang bulat, ada putih nih, ada nyangat kontras kelihatan gitu. Sequence T1 weighted fat set pasca kontras bisa membantu. Tapi sebenarnya menurut saya dibandingkan sequence lebih bagus kita mengikuti dari bagian proksimal sampai distalnya, daerah yang tadinya tidak ada tumor sampai ke tumor. Karena vaskular itu kan dia sebenarnya nggak cuma satu potong ya, dia itu kan memanjang biasanya dari atas sampai bawah tuh memanjang. Sequence apapun sebenarnya bisa digunakan, baik itu dari T1 pun bisa, T2 fat set pun bisa gitu. Karena gimana pun juga T2 fat set kan juga bisa kelihatan struktur yang flow void juga. Yang penting adalah identifikasi terlebih dahulu dari bagian proksimalnya atau bagian distalnya. Dari situ kita ikutin, kita susurin. Misalnya dari proksimal udah kelihatan nih ada struktur neurovaskularnya. Ikutin sampai ke bagian tumornya. Nah, kita lihat dia kedesekkah atau terinfiltrasi atau tidak gitu. Nah, itu justru lebih efektif ya kayaknya untuk melihat apakah ada keterlibatan neurovaskular bandel atau tidak. Dan spesifik untuk syaraf mungkin ya, syaraf itu juga kan kadang strukturnya sangat kecil, apalagi kalau ada syaraf-syaraf yang udah cabang-cabang itu kan kecil banget. Kadang tuh berguna juga si kunstiwan karena di sekitar dari syaraf itu kan ada lemak ya. Kalau lemak dia akan terlihat hiperintens pada T1. Jadi kita bisa ngelihat ada yang hiperintens lemak, sementara syarafnya hipointens, lebih jelas delienasinya. Kalau kita pakai si constituted fat set, dia sama-sama gelap nih. Fat set lemaknya tersupresi, nervusnya juga gelap, nggak kelihatan jelas. Itu khusus untuk si syaraf ya. Gitu. Jadi sebenarnya kuncinya sequence apa aja bisa, tapi diikutin aja dari proksimal sampai distal atau sebaliknya. Gitu. Ya, pokoknya memang tadi ya, jadi kuncinya itu adalah mengetahui dulu posisi normalnya itu ada di mana. Kemudian setelah itu kita scroll dari daerah yang nggak ada tumornya sampai ke daerah tumornya sampai lewat dari tumornya. Oke, kita dari situ bisa ini ya, kita bisa lebih confidence untuk mengatakan apakah dia cuma terbesar, apakah ada impulsnya kurang dari 50%, atau dia sudah benar-benar end case gitu oleh tumornya. Mungkin seperti itu ya dok, misalnya untuk Betul. tips dan triknya ya. Terus seperti biasa juga kalau yang melihat apa nerve sequence T1 itu jangan pernah T1 yang tampil jangan pernah dilupakan karena kalau untuk nerve justru anatomical imagingnya itu yang akan membantu karena ada si lemak di peribau mungkin akan membantu juga untuk identifikasi letak si strukturnya itu. Iya, dan Nah, jangan di fat set, T1-nya T1 iya, biasa aja. T1 biasa. Makanya itu yang kadang-kadang kalau misalnya
protokol kurang tepat itu juga akan memberikan simptom tersendiri gitu. Betul. Ini ada pertanyaan dari DPR ini. Untuk reporting soft tissue tumor pada X-ray dengan ukuran yang lebih dari 5 cm dan lokasi yang kesannya tidak superficial secara X-ray seperti contoh gambar lipoma yang tadi dari laba dan tadi diperlihatkan di dalam slide, apakah boleh disebutkan curiga negatif? Boleh banget, karena secara imaging, memang untuk soft tissue tumor, tanda-tanda malignan itu salah satunya adalah ukuran lebih dari 5 cm dan lokasinya profunda. Tapi, jadi boleh tuh kita bilang curiga malignan, boleh-boleh aja gitu. Karena kan kita juga, balik lagi, peran kita sebagai radiolog adalah untuk meningkatkan awareness. Tapi tetap nanti diagnosis pastinya dari histopatologi, apakah dia hanya giant lipoma atau memang suatu atypical. Apa? Karena supaya lebih agresif nih. Langkah selanjutnya apa? Apakah mau di MRI atau dia mau langsung reseksi atau apa? Tapi hati-hati kalau untuk kasus lipoma itu bisa banget dia ukurannya gede, giant lipoma, bisa aja lokasinya deep, tapi sebenarnya secara histopatologi dia ya benign ternyata lipoma aja. Tapi tetap itu di luar ranah kita karena yang untuk benar-benar fix menentukan apakah dia lipoma atau bentuk yang dari lebih malignan tetap dari histopatologi. Kita tetap secara imaging yaitu curigain aja itu suatu yang malignan gitu. Tadi kalau melihat keseluruhan ya, tapi kalau bicara tentang sebaran kan ini memang sebenarnya salah satu yang spesifik secara imaging ya, terutama dengan MRI ya, gitu. Jadi mungkin ya paling kalau misalnya foto polos memang mungkin informasi yang bisa kita dapatkan terbatas. Tapi kalau misalnya tadi yang disebut dokter Lia apa mau membedakan apakah ini dari comeng atau titik tumpang tumor, mungkin kalau ada itu bisa kita jadi enak ya karena bisa melihat strukturnya gitu apakah ada contoh Betul. ini atau enggak bisa bisa gitu. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Zirniati mengenai bagaimana caranya kita membedakan sinofil sarcoma dengan myositis ossificans sebagai protopolos. Kira-kira bisa nggak sih kalau protopolos begini membedakan kedua entitas tersebut? Sebenarnya kalau hanya dari foto polos, kita cuma punya info foto polos aja, nggak bisa. Karena kita butuh historinya nih. Kalau pada kasus myositis ossificans, biasanya dari riwayat trauma dulu sebelumnya ke daerah tersebut. Kita bisa lihat, kita bisa tanyaan ke pasiennya, ada riwayat trauma nggak sebelumnya? Atau misalnya pernah ada injury atau tidak di daerah tersebut gitu. Dan baru kita bisa lihat, oh curiganya lebih ke arah myositis ossificans. Biasanya memang myositis ossificans itu kan dia kalsifikasinya pada proyeksi otot. Jadi mungkin kalau misalnya dari foto polos kita lihat, oh ini arah kalsifikasinya kayaknya mengikuti arah otot tertentu nih. Dan ada riwayat trauma sebelumnya, bisa mungkin kita curigai myositis ossificans. Tapi kalau enggak, ya akan susah. Kalau hanya melihat dari pola kalsifikasinya aja, itu akan sangat sulit gitu. Tetap dibutuhkan informasi tambahan, misalnya nggak ada riwayat trauma, tapi dia lokasinya kok kayaknya deket-deket juxtaartikular, terus umurnya juga masuk tuh tadi 15 sampai 35 tahun, ya curigain sih sinovial sarkoma. Tapi balik lagi, ini kan sebenarnya dua entitas yang berbeda ya. Sinovial sarkoma itu ganas, myositis ossificans itu jinak gitu. Jadi kalau memang segitu tidak ada tanda-tanda lain yang ke arah malignan atau benign yang masih nggak jelas, prinsip onkologi balik selalu curigain suatu malignan until proven otherwise gitu sih paling. Kalau dari dokter Tarki ada pengalaman nggak dok? Ya, soalnya kan sebenarnya kalau untuk soft tissue tumor ya jangan kan yang kata paus gitu dengan MRI aja sebenarnya Susah. hanya 25% yang bisa menunjukkan gambaran yang tipikal gitu. Jadi misalnya kayak tadi kita bicara mengenai tumor-tumor yang di pankreas. Kemudian misalnya kita bicara mengenai tumor-tumor yang punya lesi vaskular. Itu mungkin secara MRI kita bisa gitu. Bilang bahwa ini kelihatannya dia komponennya vaskular. Kemudian kalau tadi yang lymphomatosis kita bisa bilang ini komponennya emat gitu. Terus atau misalnya ada komponen solid itu yang tertampak secara MRI. Tapi lagi-lagi hanya 25% dari seluruh timah jaringan lemak yang bisa kita inikan ya, yang bisa kita apa diagnosis kita bisa mendekati secara ini ya, secara
um, imaging gitu. Nah, apalagi dengan foto polos ya, dengan foto polos lebih tricky lagi karena biasanya Betul. tujuannya sebenarnya bukan untuk menegakkan diagnosis gitu kalau dari safety itu, tapi adalah untuk melihat ada nggak keterlibatan tuan sebenarnya itu. Jadi mengejar ada klasifikasi di jaringan yang lain karena kalau untuk klasifikasi mungkin nanti data-nya itu berbeda seperti tadi kita dia ya. Terus berikutnya adalah untuk melihat adanya keterlibatan dari tulang. Itu mungkin jadi bukan ke arah diagnosis karena ada Ya, suspicion tumor itu lagi kami ngerti aja sih sebenarnya bukan benar-benar soal diagnosis ya gitu. betul. Tapi lebih ke bagaimana kita membantu segala klinisi untuk eh, memetakan gitu, memetakan Ya. baik dari komponennya kemudian juga dari penjelasan. Mungkin itu Jadi sih kita gitu. screening gitu ya dok ya. Kita justru mendescribe aja nih. Oh ada komponen Hmm. kalsifikasi, lokasinya di jaringan lunak sisi ini, ada Hmm. keterlibatan tulang atau enggak, ada komponen lemak atau enggak. Untuk supaya ke depannya oke modalitas apa nih berikutnya yang mau dicek. Berarti mungkin Hmm. MRI atau kalau ada keterlibatan tulang yang nggak jelas, berarti lanjutannya CT scan gitu. Jadi Hmm. justru kita mungkin bukan untuk soft tissue tumor, apalagi dari foto polos, bukan untuk menegakkan oh sinovial sarkoma gitu, bukan. Tapi Hmm. adalah misalnya ada masa jaringan lunak berkalsifikasi, lokasinya di mana, ada keterlibatan tulang atau tidak, itu dulu sih lebih tepatnya. Oke. Baik. Ya, ini selanjutnya dari dokter Utami. Ini untuk yang sarkoma yang dominan tidak dimiliki atau tidak kita sebut sebagai ekstraskleral sarkoma dan termasuk soft tissue tumor atau brain tumor untuk treatmentnya. Oke, jadi memang kadang ada beberapa kasus yang sangat meragukan ya dok. Ada yang Hmm. dia lokasinya itu kok kayak nggak di intramedula gitu. Jangan-jangan dia bisa jadi di juxtakortikal, intrakortikal, juxtakortikal, atau bahkan ekstraskeletal. Nah, tentunya peran kita adalah utamanya untuk mencoba sebisa mungkin menegakkan diagnosisnya lokasinya dulu deh gitu. Apakah lokasinya di intramedula tulang, di intrakortikal, juxtakortikal, atau ekstraskeletal. Bagaimana cara membedakannya? Yaitu tadi berdasarkan ada gambaran-gambaran yang bisa kita lihat. Mungkin kalau untuk membedakan antara eh, tumor tulang dengan tumor jaringan lunak, tadi udah sempat saya jelaskan. Bisa lihat dari reaksi periosteala, bevel in, bevel out, terus ada epicentrum dan lain sebagainya. Nah, yang susahnya kan kalau dia memang di juxtakortikal justru yang juxtakortikal kalau misalnya nih kayak parosteal osteosarkom gitu kita bisa ngelihat lihat aja board dasarnya dasar dari tumornya itu dia apakah lebar di korteks dekat korteks tulang atau dia bentuk bulat kadang kan kalau dari ekstraskeletal bener-bener dia sentrasinya bener-bener di luar tulang bentuknya bulat dan mengerosi memikir saucerization dari korteks tulang. Tapi kalau dia lokasinya di juxtakortikal, itu biasanya dia akan broad base sama si korteks tulangnya gitu. Jadi sebenarnya tergantung dok kalau memang kita lihat tanda-tandanya kok kayaknya sentrasinya di soft tissue ya, di ekstraskeletal, bisa aja kita sebutkan itu suatu ekstraskeletal tumor gitu. Jadi lokasi ya yang pertama, kemudian juga apa kalau untuk healing yang pertama kita tentukan dulu apakah memang dia benar dia atau dia ada di juxtacortical atau dia jadi ekstraskeletal itu ya mungkin tadi kalau misalnya dalam penelitian di intramedulla sih memang ada tentunya ya dokter yang kita berpikir ke arah suatu small round cell tumor ya seperti ini gitu mulai dari lokasi kemudian juga perimbangan ada struktur korteks sama saja dengan anaknya gitu tapi kalau untuk soft tissue nih mungkin ini yang lebih susah ya karena biasanya Challenging ya dok. non spesifik gitu penampakannya ini mungkin demikian dokter kami. Ya, baik. Ini mungkin di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kayaknya kita sudah sekitar 1 jam lebih nih Iya, pada mendengarkan. antusias juga ya dok Iya, bertanya-tanya. iya, soalnya
Soalnya ini apa ya, jarang tapi sekali ketemu itu kemungkinan kita untuk tidak apa dalam satu itu cukup besar ya di Paralia. Lagi karena Betul. jarang gitu, sesuatu yang jarang, jadi biasanya kalau ada ketemu itu panik duluan gitu. Tapi Iya. sebenarnya sih pesannya itu adalah jangan takut untuk menghadapi isolasi yang apa tumor MSK tadi seperti yang sudah disampaikan di kita ya ada clue-cluenya. Jadi paling nggak ya pertama kita harus bisa dulu membedakan apakah ini tumor tulang atau tumor dari lunak ya sesuai dengan foto yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Firly. Kemudian yang kedua kita tahu dulu apa apakah ini kita mau mengarah ke arah denial atau ke arah non agresif ya atau kita mau mengarah ke arah agresif baik dia di dunia agresif maupun di malignan ya. Itu mungkin yang harus kejawab dulu tuh dia itu. Kemudian juga Betul. tadi mengenai pemilihan identitas ya tentu harus disesuaikan dengan uh, apa yang ingin kita cari ya, apa yang kita butuhkan. Jadi kayak misalnya, walaupun dengan kata polos kita misalnya sudah bisa mengarahkan ya kadang-kadang apalagi pada pengertian dia membentuk matriks dari kata polos. Jadi sebenarnya kita udah bisa memperkirakan nih kita mau ke arah mana, mau ke arah osteoid kah atau chondroid kah atau fibros kita mau ke arah Mengerucutkan gitu ya dok ya untuk sudah merucut diagnosis gitu. gitu. Tapi nanti tentu saja kalau kita butuh informasi yang lain seperti perluasan gitu, itu tentu adalah ranahnya dari yang sama kayak soft tissue tumor ya dokter Alia. Kalau kita pengen tahu dengan apa komponennya apa, kemudian perluasannya apa, nah itu tentu kita membutuhkan imaging lanjutan. Ya mungkin itu ya yang apa garis bawahnya dari sesi hari ini. Ya mungkin saya menambahkan saja em, ini yang biasanya kita tekankan gitu bahwa muskuloskeletal tumor itu adalah kerjaan bareng-bareng. Jadi diagnosis muskuloskeletal tumor itu yang paling baik, paling ideal ditegakkan dengan triple diagnosis. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Betul. Klinisi radiologi dan patologi itu harus bekerja sama gitu ya. Harus bekerja sama untuk menegakkan diagnosis sehingga diagnosisnya benar-benar dilakukan komprehensif dan tepat sehingga treatment buat pasiennya juga tepat dan uh, apa menurunkan morbiditas itu mortalitas dari pasiennya. Jadi ya mungkin kalau Kakak Mutiara dari Prof. Magnervi pada muskuloskeletal tumor itu berbeda dengan tumor-tumor yang lain. Di mana histopatologi merupakan yellow standard atau gold standard. Maka disitulah garis bawah pentingnya kerjasama. Eh, Minimalnya banget adalah tiga disiplin ilmu ya. Jadi baik dari klinisi, biasanya dari ortopedi onkologi, kemudian dari radiologi, dan dari histopatologi. Jadi ketiganya harus bekerja sama apa sama-sama eh, menegakkan diagnosis untuk kasus-kasus muskuloskeletal tumor. Baik, mungkin kita sudah sampai ke penghujung sesi studi general di sore ini. Terima kasih Dr. Sandra sudah mengisi presentasi yang sangat menarik sekali, sangat lengkap dan juga refreshing lagi nih untuk ilmu kita mengenai muskuloskeletal tumor. Baik, Terima mungkin kasih dok. 2 minggu ke depan kita ada lagi rutin ya RTGD pada Betul. bulan purnama ya full moon. Kemudian nanti bulan depan pada full moon itu ada studium Studium general general. lagi ya. Kayak giliran saya kayak dokter ya. Iya. Betul, betul. Oke, baiklah. Tetap stay tune aja pengumumannya. Nanti akan disebarkan di IG ya. Baik, terima kasih Dokter Alia. Terima kasih sudah Terima kasih sekalian. banyak. Akhirnya kita tutup sesi studium general pada hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih dok. Terima kasih.